Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Aisyah dengan NIM G00181071 Fakultas Kedokteran, Prodi Kedokteran dari Universitas 11 Maret Surakarta dan staf dari Kastrat Digeneskun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan berkaitan dengan struktur isai ilmiah. Secara garis besar, struktur isai ilmiah terdapat 5 bagian, yaitu judul, pendahuluan, isi atau konten, penutup, dan daftar pustaka. Lalu, bagaimana penjelasan berkaitan dengan setiap bagian dari struktur tersebut? Kita akan memulai pada bagian yang pertama, yaitu judul. Judul menggambarkan keseluruhan dari isi isai ilmiah dengan menggunakan kurang dari 20 kata. Penulisan harus tepat dan jelas. Lalu, seperti apakah contoh judul yang bagus? Berikut ini merupakan salah dua judul, yaitu Praktik Interprofessional Education sebagai Health Provider dalam Penanggulangan Bencana Alam dan Penggunaan APD tepat guna mengurangi transmisi penyakit tropis. Berikutnya, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu bagian pendahuluan. Namun, sebelum masuk ke bagian pendahuluan, ada beberapa penulis yang memiliki gaya bahasanya, di mana menggunakan kalimat kiasan atau kata pengantar yang kaya akan kalimat kiasan guna menggambarkan isi dari isai ilmiah mereka. Perlu diingat bahwasanya kalimat pengantar ini bersifat opsional. Berikut salah satu contoh kalimat pengantar. Selanjutnya, kita kembali lagi ke bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan berisi garis besar topik yang akan dibahas serta latar belakang atau alasan pemilihan tema, disertai dengan penyampaian tujuan dan solusi singkat atas permasalahan yang diangkat. Terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan dalam penulisan pendahuluan. 3 poin tersebut termasuk tepat sasaran, di mana pembaca dapat memahami dengan jelas argumen penulis, tidak berlebihan dengan menggunakan kalimat yang secukupnya, serta berdasarkan evidence-based medicine. Kita memasuki ke bagian yang ketiga, yaitu penulisan isi atau konten. Isi atau konten merupakan inti dari isai ilmiah yang berisi pemaparan secara terperinci tentang solusi yang ditawarkan penulis guna menyelesaikan permasalahan yang diangkat. Terdapat 3 poin penting di isi, yaitu pengembangan argumentasi yang ada di pendahuluan, analisis permasalahan dan solusi, penggunaan data yang akurat, aktual, serta up-to-date. Perlu diingat kembali, selalu berlandaskan evidence-based medicine atau EBM dalam penulisan isi atau konten. Penyampaian dari isi atau konten dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu secara implisit maupun secara eksplisit. Penyampaian isi atau konten secara implisit tidak menunjukkan secara langsung bahwa isai sudah memasuki struktur isi. Sedangkan penyampaian secara eksplisit menunjukkan secara lugas dan terang-terangan bahwa struktur sudah memasuki ke isi. Lalu, bagaimanakah perbandingan antara implisit dan eksplisit ini? Sebagai contoh, berikut terdapat 2 perbandingan penulisan implisit dan eksplisit. Dengan menggunakan struktur judul, pendahuluan, penutup, dan daftar isi yang sama, penyampaian konten dari isi pada bagian eksplisit langsung dituliskan dengan kalimat isi, sedangkan pada bagian implisit dituliskan menjadi seperti subjudul sesuai dengan apa yang dibahas di isi isai. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu penutup. Penutup merupakan
Kesimpulan yang bersifat prospektif dari keseluruhan bagian pendahuluan dan isi esai ilmiah. Terdapat 2 poin penting yang perlu kita perhatikan di dalam penutup. Yang pertama, dapat diikuti saran atau rekomendasi dari penulis terhadap pihak ketiga atau terhadap diri sendiri. Pada bagian kesimpulan, jangan menambahkan argumen atau informasi yang bersifat baru. Selanjutnya, kita memasuki bagian terakhir, yaitu penulisan dari daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan referensi yang bersifat evidence-based medicine yang digunakan penulis dalam penulisan esai ilmiah. Referensi dapat berupa jurnal, textbook, website resmi, atau lain sebagainya. Dalam penulisan daftar pustaka, terdapat gaya penulisan. Yang paling sering digunakan adalah 3 berikut ini. Yang pertama adalah penulisan secara Vancouver, yang kedua penulisan secara apa, dan yang terakhir ada penulisan secara Harvard. Lalu, bagaimanakah perbedaan antara penulisan dari masing-masing 3 gaya tersebut? Pada penulisan Vancouver, diawali dengan penulisan dari nama penulis, judul artikel, nama jurnal, tahun, nomor, serta halaman artikel. Pada penulisan apa, diikuti dengan nama penulis, tahun, judul buku, kota, dan penerbit. Selanjutnya, yang bagian terakhir adalah penulisan secara Harvard yang diikuti dengan nama penulis, judul buku, kota, penerbit, serta tahun. Telah selesai penjelasan berkaitan dengan struktur ilmiah dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi saya melalui email, yaitu faridaaisyah323@gmail.com, atau melalui Instagram saya, yaitu faridaaisyah. Apabila teman-teman ingin melihat berkaitan dengan karya esai saya, bisa dicek di bit.ly/faridaaisyah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.